Baik, selamat malam Ibu Yunita, apa kabar malam ini? Selamat malam Pak Oji. Saya baik, sehat, puji Tuhan Iya, sehat. alhamdulillah ya. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga masih bisa bersama-sama untuk melakukan percakapan ini. Ibu Yunita, saya ingin tanya nih, kira-kira untuk pembicaraan topik kita malam hari ini, kira-kira ingin membahas apa ini? Begini Pak Oji, Hmm? saya punya masalah dengan satu siswa, namanya Farul Parewa, dia Hmm? siswa kelas 9C. Aro ya? Iya, Farul. Anaknya Hmm? tidak mau belajar, padahal setiap hari Oh, datang ke sekolah. Ketika ada guru masuk ke kelas, dia yang keluar, tapi giliran guru yang keluar, dia yang masuk malah, seperti itu. Kalaupun dia ada di iya. kelas, dia hanya kerjanya hanya makan atau main handphone. Jadi ketika teman-temannya sedang belajar, dia tidak mau belajar sama sekali. Jadi saya Oh, salah dengan siswa itu yang iya, iya. tidak mau belajar. Jadi pada intinya si Farul ini sebetulnya dia datang ke sekolah, Iya, tetapi di kelasnya itu dia tidak mau belajar ya Bu ya. Dia iya hanya seperti itu. hanya apa namanya hanya makan, bermain HP Ah, dan lain-lain. Jadi iya, ini juga iya berarti itu memang ya bisa dikatakan anu ya Bu ya agak agak jadi masalah juga mungkin ya buat Ibu ya. Nah, oke Ibu, kalau begitu saya ingin bertanya nih Bu, yang Ibu inginkan dari si Farul ini kira-kira bagaimana, Bu? ya. Sebagai seorang guru, pastinya saya ingin Farul itu ketika datang di sekolah Hmm, memang mau untuk belajar, bukan untuk bermain atau hmm, hanya keluyuran di lingkungan sekolah. Jadi saya ingin dia belajar. Ketika pulang rumah ada sesuatu yang dia dapatkan dari sekolah. Jadi saya ingin dia seperti itu. iya, jadi ada ilmu mungkin ya yang didapatkan dari apa yang dia dapatkan dari sekolah ya, Bu ya, seperti itu Iya, ya. Oh, oh. seperti itu. Nah, kira-kira situasinya selain dia misalnya makan atau bermain HP, selain itu apa lagi dia kalau di dalam kelas ataupun di luar kelas, Bu, yang Farul ini lakukan? Nah, sering ketika ada guru yang masuk, dia giliran dia yang mau keluar. Tapi ketika dia di luar, dia sambil mengintip-intip teman yang di dalam kelas sambil yang sedang belajar. Jadi dia Hmm, intip di jendela. hmm, Dengan begitu kan teman-temannya terganggu konsentrasi. Jadi iya. teman-temannya berkata, "Mem, itu si Farul di luar, tapi dia tidak mau masuk." Jadi kelas teralih ke Farul, begitu. Farul. Otomatis mengganggu proses pembelajaran kalau begitu ya Bu ya. Iya, Karena sangat si terganggu. Farul ini suka apa ngintip di jendela ya. Iya, dia suka ngintip di jendela. Aduh, ada-ada saja ya si Farul ini. Sering dipanggil Oke. malah dia dia lari. Tapi Mm-mm. ketika saya masuk ke dalam, dia ikutan malah di belakang sambil ngintip teman-temannya seperti itu. Iya. Nah, kalau situasi seperti ini Ibu, berarti kan menurut Ibu mungkin mendukung atau tidak terhadap proses pembelajaran ini? Ya, kalau situasi seperti ini sangat tidak mendukung, Pak. Nah, Karena kira-kira menurut Ibu yang seperti apa sih situasi yang bisa mendukung gitu untuk si Farul dan teman-temannya supaya bisa belajar dengan baik di kelas? ya saya menginginkan situasi kelas yang nyaman, Nyaman? anak merasa senang, tidak merasa terganggu, apalagi Nyaman, dengan senang tugas ya? si Farul ini. Iya. Jadi situasi yang aman, tidak ada yang Mm-mm. mengganggu, sehingga anak-anak juga bisa berkonsentrasi saat belajar. Mm-mm. Oh iya, jadi Ibu menginginkan situasi yang aman ya, yang menyenangkan gitu tanpa Nyaman adanya permasalahan dari si dengan si si Farul Farul ini. ini ya, si Farul ini. Nah, iya. Oke, menurut Ibu kira-kira yang apa namanya bisa mewujudkan kira-kira di kelasnya itu tidak terganggu oleh si Fahrul, mungkin kan Ibu bisa ada apa namanya ada pemikiran. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk hal ini? Iya, kalau menurut saya ya Pak, setelah saya Hmm, pikir-pikir, hmm, saya ingin merangkul si Farul, merangkul dia hmm. melalui pendekatan. Jadi Dalam maksud maksud merangkul ini bagaimana Ibu?
Saya mendekati dia, Mhm. bercakap-cakap dengan dia, tapi bukan di luar jam pelajaran, karena sudah pasti di saat jam pelajaran dia tidak ada. Oh, iya Ya, iya. saya pendekatan dengan dia mungkin di jam istirahat, ketika di Mhm. saat makan, Mhm. saya ajak dia ngobrol mungkin, karena di saat dia makan pasti dia tidak akan menghindar dari guru, seperti itu. Iya. Kemudian Jadi heeh. saya juga ingin si Farul ini bisa terbuka dengan masalahnya. Kenapa sih dia tidak mau untuk belajar? Seperti itu. Iya. Hal itu yang bisa saya lakukan. Mhm. Nah, berarti mungkin Ibu, dalam hal ini akan, apa namanya, akan melakukan hal-hal ya, menyiapkan beberapa hal-hal yang bisa membuat si Farul itu belajar dengan baik. Nah, Ya, kira-kira, hal-hal apa saja itu yang, bisa Ibu siapkan untuk menghadapi masalah itu? ya. Tadi selain merangkul ya, Mhm. saya juga mau bertanya ke orang tuanya, sikap Farul sih seperti apa? Saya ingin juga Mhm. bertanya ke wali kelasnya karena wali kelasnya yang lebih mengetahui keadaan Farul. Jadi Iya mencari tahu latar belakang Farul, bahkan mencari tahu keinginan Farul sebenarnya seperti apa. iya. Ataukah dia ingin belajar dengan suasana yang lain mungkin. Jadi saya ingin mencari tahu lebih dalam tentang keadaan dia. Oh, iya, mencari tahu lebih dalam. Berarti Ibu mungkin bisa apa, menghubungi tadi Ibu wali kelasnya mungkin ya, Bu, ya? Ya, Menghubungi Ibu wali kelasnya karena, menurut Ibu mungkin di wali kelas kan ada data apa, asesmen diagnostik. iya, Heeh, biasanya kan begitu kan ya, Bu, ya? Kalau iya. apa, wali kelas lebih lebih tahu, lebih dekat. Mhm. Nah, Ibu, kira-kira menurut Ibu, eee apa yang bisa memastikan bahwa keinginan ibu itu bisa berjalan? Dalam hal ini, dalam artian kira-kira membuat Farul itu menjadi berubah, menjadi anak yang bisa dididik, anak yang bisa dituntun oleh ibu, seperti ibu katakan tadi bisa dirangkul. Nah, kira-kira harapan ibu itu yang bisa merangkul tadi itu apa namanya? Bagaimana bisa optimis, bisa dijalankan seperti itu? Ya. Pada dasarnya kan Farul ini ada di sekolah setiap hari. Jadi ketika saya mengamati dia ada di sekolah, Mm-mm. berarti sebenarnya dia punya punya niat sebenarnya untuk belajar ya, walaupun Mm-mm. hanya kecil niatnya mungkin. Mm. Sebagai guru, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya merangkul um, dengan pendekatan atau hal apapun yang bisa saya lakukan untuk menarik perhatian dia. Atau saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang lain mungkin yang sesuai dengan keinginan Farul karena dia kebanyakan di luar kelas ya Pak. Jadi Iya. saya mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dia belajar di luar kelas. Iya iya. Oke, berarti mungkin Ibu melihat si Farul ini, memang anaknya suka belajarnya di luar kelas ya, Iya, Bu, ya? Seperti karena itu ya? ya karena pada dasarnya dia memang hanya di luar kelas. Di luar kelas ya, nggak mau di dalam kelas. Tidak mau Kalau di dalam gurunya kelas, masuk, dia yang keluar ya? dia yang keluar. Iya. Nah, Giliran guru tentunya kan masuk, iya, tentunya Ibu punya, beberapa kriteria, kriteria yang Ibu inginkan, misalnya, pengen anak-anaknya seperti ini atau pengen anak-anaknya seperti itu. Nah, kriteria yang Ibu inginkan untuk si Farul dan juga teman-teman yang ada di kelasnya Ibu ini, yang Ibu ajar itu, kira-kira bagaimana kriteria yang Ibu inginkan? ya. Saya menginginkan mereka semua eh, Mhm. bisa berkompetensi, Mhm. tapi juga mempunyai sikap yang baik, tapi juga dibaringi dengan pengetahuan. Karena Iya. Jadi, eh, bukan hanya apa sikapnya tapi pengetahuan juga ya, Bu, ya? ya berkompetensi juga Mhm. dalam keterampilan. Saya Dan menginginkan keterampilan. anak-anak saya seperti itu. Oh, iya. Jadi ada 3 aspek tadi yang Ibu sebutkan, jadi ada pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilannya ya, Bu, ya? Ya, Heeh, karena memang kalau apa, mungkin Ibu mengharapkan ketiga aspek ini bisa berjalan dengan baik ya. ya. Oke, Ibu, selain itu Ibu, kira-kira masih ada lagi yang lainnya,
kriteria-kriteria yang lain yang Ibu inginkan? Ya, kalau secara umum untuk ke siswa saya, Mhm, uh, saya ingin mereka menjadi tampil yang terbaik, mhm. khususnya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Karena di sekolah kami memiliki siswa 400, ya sekitar 400 siswa. Jadi 400. uh, saya menginginkan semua kelas yang saya ajari itu ada sekitar 6 kelas, 6 rombel ya. Saya ingin mereka mampu untuk menerapkan budaya positif sehingga mempengaruhi teman-teman mereka yang lain. Seperti itu. Oh, iya. Jadi Ibu menginginkan budaya positif ini bisa diterapkan ya untuk semua kelas yang Ibu ampu gitu ya. Oh, iya. Ya, bagus sekali Ibu, harapan Ibu ini untuk membudayakan budaya positif ini insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Nah, Ibu, jadi menurut Ibu apa nih kira-kira yang apa namanya akan Ibu lakukan setelah kita melaksanakan percakapan atau coaching ini? Kedepannya bagaimana tuh yang akan Ibu lakukan? Ya. Yang pertama tadi saya akan berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian ke orang tuanya, khususnya untuk Farul ya Pak. Ya. Nah, setelah itu saya bercakap dengan dia. Mhm. Saya akan bertanya ke Farul, uh, kenapa sih kamu tidak mau belajar dengan MEM, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Jadi saya Mhm. um, kemudian saya mungkin membujuk dia, itu mungkin yang akan Bujuk saya ya. lakukan. Iya, membujuk dia, membuat pembelajaran yang menarik untuk dia sesuai dengan keinginannya, supaya dia bisa belajar bahasa Inggris sesuai dengan Wih. pelajaran yang saya ajarkan. Wow, amazing ya. Luar biasa. Memang guru bahasa Inggris harus mampu menggunakan beberapa metode supaya anak-anaknya jadi pinter ya Bu ya. Ya Iya, mudah-mudahan itu bisa bisa terlaksana dengan baik khususnya untuk Farul dan teman-temannya. Nah, iya, semoga. kira-kira menurut Ibu pendekatan-pendekatan semacam ini kapan Ibu bisa lakukan untuk si Farul ini? Saya berencana akan mulai melakukannya minggu depan. Minggu depan Bu ya. Untuk melakukan itu Ibu kira-kira ada orang yang bisa membantu untuk memfasilitasi atau apa namanya membantu Ibu? Karena di sekolah kami ada guru BK Mhm. juga menangani setiap permasalahan siswa. Jadi saya meminta bantuan salah satu guru BK, kebetulan di sekolah ada 2 guru BK. Saya meminta salah satu guru BK, Ibu Aneke, yang akan membantu saya, Pak. Oh, Ibu Aneke. Iya. Berarti di situ ada 2 guru ya, Bu, ya? Iya, Dan Ibu akan memilih Ibu Aneke untuk berpartner dengan Ibu. iya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu untuk memastikan kalau hal ini bisa berjalan dengan lancar, yang Ibu harapkan tadi bisa berjalan dengan lancar? Iya. Bagaimana kira-kira menurut Ibu untuk memastikan hal ini? Yang pastinya eh, ketika melihat ada kemajuan Sefarul ya pasti saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu berhasil ya. Dan saya pastikan bahwa semua rencana ini akan saya Mhm. lakukan semua untuk merangkul Sefarul Rangkul supaya Farul. bisa belajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya bisa di apa namanya bisa dilaksanakan dengan bagus. Tapi saya salut kepada Ibu karena Ibu punya rasa optimisme yang sangat tinggi untuk hal itu. Iya, Nah, perlu sih. kira-kira Ibu iya, kira-kira Ibu siapa saja sih yang selain tadi Ibu Anneke yang menjadi partner Ibu, kira-kira siapa saja yang bisa dimintai dukungan selain Ibu Anneke untuk membantu berjalannya proses apa namanya perbaikan tadi atau yang apa yang Ibu inginkan tadi? Dukungan dari mana saja nih yang Ibu harapkan? Dukungan dari kepala sekolah yang pastinya yang saya harapkan Mhm. karena uh, hal apapun yang kita lakukan di sekolah tidak lepas dari pengetahuan kepala sekolah. Kepala Jadi sekolah. ya, dukungan kepala sekolah itu sangat penting dan sangat membangun semangat bagi saya khususnya sebagai seorang guru.
Oh iya, jadi Ibu akan berkoordinasi terus, minta dukungan dari kepala sekolah Ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya? iya, Oke, tidak terasa kan Bu, percakapan kita ini akhirnya sudah sampai di ujung percakapan. Nah, kalau kita, menyimpulkan atau merefleksikan diri ini, menurut Ibu kira-kira kesimpulan dari percakapan yang kita lakukan kali ini, seperti apa ini Ibu? iya. Jadi, kalau menurut saya kesimpulannya bahwa saya akan Mhm, melakukan pendekatan dengan Farul, mhm, ya, membujuk dia supaya dia mau untuk belajar. Bukan hanya mata pelajaran bahasa Inggris sih, Pak, tapi untuk mhm. semua mata pelajaran, Semua mata pelajaran ya? untuk semua mata pelajaran. Iya. Oh, iya. Nah, dari hasil percakapan ini juga, kira-kira kalau menurut Ibu, wawasan apa atau, pengetahuan baru apa yang, Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya. Pengetahuan baru yang saya dapatkan, Mhm, ternyata menjadi seorang guru itu tugasnya bukan hanya mendidik atau mentransfer ilmu yang kita dapat, mhm, tapi tugas juga seorang guru mengenal lebih dalam siswanya itu seperti apa. Jadi kita mmm, berperan mungkin sebagai orang tua di sekolah ya, mhm. sebagaimana peran orang tua di rumah, ya kita juga berperan sebagai orang tua di sekolah terhadap anak-anak kita. Jadi itu wawasan yang saya dapat. Menjadi guru itu Oh, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita menjadi orang tua, mhm, menuntut anak-anak kita. Karena yang pasti orang tua tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya begitu saja. iya. Ya, sama Oke, halnya ya, bagus. di sekolah Iya. ya. Iya, luar biasa Ibu, mantap. Jadi intinya kita sebagai guru kalau di sekolah itu bagaikan orang tua ya Bu ya untuk siswanya. Jadi kita perlu menuntun, kemudian kita perlu mendidik dari segi tadi karakternya ya Bu ya Ya, terutama ya. Oke, terutama ya. mudah-mudahan saya juga mendoakan anak-anak Ibu yang ada di situ jadi anak-anak yang baik semuanya. Oke Iya, Ibu, tidak terasa percakapan kita sudah di akhir penghujung ini dan eh, sekali lagi saya berikan apresiasi yang sangat bagus untuk Ibu. Mudah-mudahan rasa optimisme tadi membuat Farul menjadi lebih baik itu bisa dilaksanakan dan semoga Farul bisa menjadi memang benar-benar menjadi siswa yang berubah dalam hal karakternya, kemudian dalam hal apa namanya pengetahuan dan juga keterampilannya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan apa bercakap-cakap lagi ya Bu ya, tentunya iya, dengan topik yang akan berbeda. Ya, iya, mungkin ada lagi Ibu? iya sudah. Sudah cukup? Iya, Ya, baik. Terima saya kasih Ibu. dengan Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi dan bercakap-cakap lagi ya Bu. Ya. Terima kasih sekali lagi. terima Selamat kasih Pak malam. Ya. percakapannya. Selamat malam. Iya. Iya, itu adalah percakapan coaching ya, percakapan yang dilakukan oleh saya sebagai coach dan Ibu Yunita sebagai coachee. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti akan bertukar posisi, saya yang akan menjadi coachee dan Ibu Yunita yang akan menjadi coach-nya. Iya. Silakan Ibu. Oke, selamat malam Pak Oji. Selamat malam Bu. Duh, senang ya bertemu dengan Bapak di hari ini. Bagaimana Iya, kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Iya, Pak, percakapan kita di malam hari ini tidak panjang ya. Em, Mhm. Kalau menurut Bapak, topik apa yang akan kita bahas di malam hari ini? Iya. Topiknya, saya ini Bu, menginginkan di kelas saya itu menjadi kelas yang asik, menyenangkan, tanpa adanya keributan Bu. Itu yang saya, inginkan Bu. Iya, jadi Pak Roji menginginkan kelas yang asik dan menyenangkan ya. Menyenangkan, iya. Pasti kalau asik dan menyenangkan sudah bisa dibayangkan ya Pak, situasinya seperti apa. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan di malam hari ini? Yang Ya, ingin Bapak dapatkan? ya. Yang ingin saya dapatkan Bu, bagaimana kira-kira, apa namanya, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan
supaya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang asik dan menyenangkan tadi, Bu, tanpa adanya keributan atau kegaduhan di dalam kelas. Oh, Itu iya. yang saya harapkan, Bu. Ya, bagus Mhm. sekali ya. Harapan Bapak sama seperti guru-guru pada umumnya ya mungkin ya, yang Iya. menginginkan situasi kelas yang nyaman. Nah, situasi kelas seperti apa sih kalau keadaan Pak Roji, kelasnya Pak Roji saat ini? Iya. Kalau dalam skala 1 sampai 10, kira-kira nomor berapa Pak? Untuk Kalau situasi. 1 sampai 10 mungkin bisa dikategorikan saya ini ada di 6,5 atau 7 lah, Bu, mungkin ya untuk saat ini. Sekitar seperti itu, Bu. Oke, Heeh. sekitar di 6,5 atau 7 Iya, berarti sampai 7 10 lah ya Pak? begitu. Iya. Nggak sampai 10. Makanya saya dalam hal ini ingin, apa namanya, mendapatkan pencerahan begitu, Bu, melalui, coaching ini. Iya, kalau memang untuk mencapai ke level 10 ya, ada Mhm. beberapa fase lagi untuk mencapai ke tingkat 10. Nah, menurut Bapak, kira-kira untuk mencapai ke tingkat level 10, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin membuat suasana di kelas ini menjadi nyaman, Bu. Karena jujur ya, saat saya mengajar, Bu, di kelas ini kadang-kadang, saya menjelaskan, tetapi anak-anak itu ada beberapa anak-anak yang masih suka bercerita begitu, Bu. Padahal saya sudah menjelaskan dengan apa, dengan suara yang agak keras, tetapi justru mereka ribut lagi gitu, Bu. Masih Oh, ribut seperti itu. jadi tanggapan anak-anak ya, karena memang Mhm, pada dasarnya kalau anak-anak SD, daya konsentrasinya mungkin ya Pak yang masih kurang, sehingga masih iya. kadang memperhatikan, tapi kadang ada yang suka iseng untuk membuat keributan di dalam kelas ya, Iya, sehingga Bu, betul. ya ribut. Nah, Mhm. kalau dari pengamatan Bapak, siswa-siswa ini mereka senang diperlakukan seperti apa sih Pak? Mereka itu, Bu, pengennya itu, ya bisa dikatakan saya menjadi guru yang tegas katanya itu. Saya menjadi guru yang tegas dalam hal ini, apa namanya, ya mungkin harus dengan kata-kata yang lebih keras lagi, tetapi itu, Bu, menurut saya bertolak belakang dengan, apa, hati nurani saya sendiri. Oh iya, Karena iya, Bu, karena begini, saya kan dari Jawa, Bu, saya dari Jawa. Ketika saya, apa namanya, diterapkan mengajar di sini, wow, memang luar biasa. Ya mohon maaf Ibu, mohon maaf sekali lagi, bukan chauvinisme atau bukan mengunggulkan suatu daerah, tetapi memang pada kenyataannya Bu, saya mengajar waktu di Jawa itu, ketika anak-anak, tolong perhatikan, Bapak misalnya menjelaskan, mereka itu dengan tenang, menyimak dengan baik. Tetapi ketika saya terapkan di sini, jauh sekali Bu. Anak-anak bercerita, saya, katakan, "Stop, jangan bercerita yang di sebelah kiri." Yang di sebelah kiri aman, sebelah kanan Bu, tambah ribut lagi Bu. Jadi memang, oh, memang luar biasa Ibu. memang Memang situasi iya, yang sangat sulit ya Pak, saya sulit, bisa bayangkan karena betul. mungkin terlahir dari budaya yang berbeda ya Pak. Itu mungkin Bu, betul. Ketika saya perhatikan, ketika saya apa, analisa, mungkin budaya juga ini yang berbeda Bu. Karena apa, saya lihat itu biarpun jaraknya 1 meter atau 2 meter, anak-anak itu bercerita macam berteriak seperti itu Bu. Jadi wah, wallah apa, di telinga ini memang mendenging sekali suara dari anak-anak itu. Dan itu sudah menjadi bukan budaya ya, menjadi sebuah kebiasaan oleh anak-anak. Nah, makanya saya ingin bagaimana caranya merubah, dari yang, suka ribut di dalam kelas ataupun dengan suka berteriak-berteriak ini, kira-kira dibuat menjadi anak-anak yang lembut seperti itu, Bu. Memang unik sekali ya Pak. Iya, Tapi itulah kekayaan Indonesia ya Pak, berbeda-beda iya, tetapi kita tetap satu ya Pak. tetap satu. Iya, Iya, tetap betul. ya. Nah, menurut Bapak ya, Iya, apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan supaya nanti anak-anak yang suka ribut ini, yang mhm, suka bercerita ini eh, mhm, bisa berubah sikap mereka ketika saat belajar. Kira-kira iya, strategi-strategi apa yang akan Bapak lakukan supaya mereka mungkin fokus ya Pak untuk belajar, supaya tidak iya, bercerita lagi. iya. Mungkin, hal-hal yang akan saya lakukan yang pertama, eee
saya akan menganalisa kembali apa sih yang mereka inginkan. Nah, setelah itu saya akan mengajar menggunakan beberapa metode yang kira-kira menyenangkan. Salah satu contohnya, misalnya saya akan menggunakan layar, kemudian selain menggunakan layar, nanti akan saya setel juga video-video yang bersifat inspiratif, yang bisa menggugah mereka untuk belajar lebih baik lagi, seperti itu Bu. Dan mungkin selanjutnya saya akan menyelingi pembelajaran-pembelajaran itu dengan ice breaking ataupun dengan permainan-permainan, sehingga apa yang membuat mereka itu bercerita atau membuat mereka itu ribut di dalam kelas, kita alihkan posisinya dari keributan yang negatif itu menjadi keributan yang positif. Artinya untuk menimbulkan untuk menimbulkan semangat belajar. Seperti itu mungkin, Bu. Waduh, bagus sekali ya Pak. Ini rencana atau tindakan Bapak ini yang ingin Bapak lakukan. Saya Iya, sangat apresiasi, saya sangat tertarik dengan berbagai hal yang Bapak ingin lakukan supaya untuk membuat anak-anak tertarik ya dan tidak iya, ribet Bu. lagi saat belajar. Nah, Iya, Bu. yang mana kemungkinan yang lebih awal yang akan Bapak terapkan? Mungkin dalam waktu dekat ini. Iya. Yang akan saya terapkan yaitu saya akan mencoba menggunakan proyektor Bu atau layar LCD tadi. Itu yang akan saya coba lebih dulu Bu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Jadi menggunakan video-video mungkin ya Pak, lewat Iya, proyektor iya, seperti itu ya, iya supaya lewat video. supaya anak-anak bisa tertarik karena anak-anak pada dasarnya suka menonton ya Pak, Iya betul Bu, seperti itu. betul. Jadi membuat memakai LCD ya Pak, supaya ada Iya, tayangan yang bisa ditonton oleh anak-anak pasti. Nah, kapan kira-kira Bapak bisa melakukan atau memulaikan kegiatan ini? iya. Saya akan coba nanti hari Senin depan Bu. Iya, Ya. Senin depan. Mulai hari Senin setelah upacara kan jam pertama itu nanti insya Allah akan saya coba untuk menggunakan LCD Bu. Iya, semoga ya Pak. Nah, Iya. untuk membantu Bapak dalam melakukan kegiatan ini, Mhm. adakah yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan hal ini? Iya, ada Bu. Saya kebetulan di kelas saya itu paralel, ada 6A dan 6B. Saya Iya, ini di posisinya di 6A dan yang 6B itu partner saya yaitu Ibu Priscilia Pangkai. Nanti beliau yang akan saya minta untuk bisa membantu saya untuk mengingatkan masalah ini. iya. Jadi Bapak berkolaborasi dengan rekan guru yang di kelas 6B. Iya, Karena betul. Pak, ya Iya, semoga bisa terlaksana ya Pak. Dan amin insyaallah. ya, kira-kira Pak dari percakapan kita dari awal sampai sekarang ini, apa Mhm. yang Bapak dapatkan? Atau ada kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Iya, setelah kita melakukan percakapan ini, saya mendapatkan pencerahan Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Ternyata saya baru sadar bahwa sebagai guru kita ini harus bisa menggunakan berbagai macam metode sehingga pembelajaran itu bisa terasa asik dan menyenangkan begitu Bu. Iya. Mungkin karena anak-anak merasa jenuh atau bagaimana sehingga mereka jadi ribut. Jadi saya tersadarkan melalui percakapan ini dan saya akan berusaha untuk memperbaiki masalah ini, Bu. Iya, super sekali, amazing sekali, Pak. Iya, Jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa guru itu harus memiliki metode-metode ya, Pak, iya, supaya siswa-siswa itu bisa fokus, bisa merasa senang, menyenangkan lah untuk siswa-siswa kita. Nah, kira-kira Bapak tak terasa ya untuk mhm, percakapan kita di malam hari ini sudah di penghujung. Dan mhm, semoga apa yang kita percakapkan ini bisa diterapkan ya Pak. iya, Dan Bu. uh, kalau begitu minggu depan kembali ya mungkin kita bisa bercakap-cakap Siap, Bu. atau bercerita-cerita atau sharing-sharing. Iya, masih boleh tuh, Bu? Iya, Boleh kan? sering Hmm, kita coaching bersama ya Pak untuk iya, pastinya. Oke, iya, terima kasih Bapak untuk
waktunya di malam hari ini. Iya, terima kasih Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu karena terus Sama-sama. terang saya senang, saya jadi rileks, saya jadi tenang gitu kan setelah mendapatkan pencerahan dari Ibu. Mudah-mudahan ke depan saya bisa coaching lagi dengan Ibu ya Bu ya, boleh kan? Iya pastinya Pak, iya. Iya. Semoga percakapan kita bermanfaat ya Pak. Terima kasih. Amin, amin. Selamat malam. Selamat malam, makasih.